Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan dari kelas C4 Manajemen dengan nomor NPM 1012081. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak perekonomian Indonesia akibat pandemi. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Hampir semua terdampak akibat pandemi, bukan hanya sektor kesehatan, sektor ekonomi pun juga ikut terimbas. Hampir seluruh sektor terdampak. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik BPS Agustus ini menyebut bahwa perhubungan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 minus 5,322%. Sebelumnya pada kuartal 1 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97%. Turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02% pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan. Di Indonesia, Semeru Research Institute, lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian publik, Agustus 2020 merilis catatan kebijakan mereka yang berjudul Mengantisipasi Potensi Dampak Krisis Akibat Pandemi COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan. Dalam catatan itu, tim riset Semeru menggarisbawahi setidaknya ada 2 inflasi krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada sektor ketenagakerjaan. Pertama, peningkatan jumlah pengangguran, dan kedua, perubahan lanskap pasar tenaga kerja pasca krisis. Pengangguran meningkat, terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan atau PHK. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker per 7 April 2020, akibat pandemi COVID-19, tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Namun, dalam catatan kebijakannya, tim riset Semeru menyebut bahwa angka ini belum menggambarkan tingkat pengangguran secara keseluruhan, karena belum memasukkan pengangguran dari sektor informal dan angkatan kerja baru yang masih menganggur. Tim riset Semeru kemudian melakukan simulasi penghitungan peningkatan pengangguran secara total dan menghitung jumlah pengangguran penyerapan tenaga kerja dari masing-masing sektor usaha akibat terjadinya kontraksi ekonomi sampai akhir Maret 2020. Mengutip catatan kebijakan Semeru, hasil simulasi menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 4,99% pada Februari 2020 data BPS menjadi sekitar 6,17% pada Maret 2020. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.